Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar Chow nih teman-teman, Chow token teman-teman. Jadi pada satu hari sebelumnya ya di komunitas YouTube Didi sudah menuliskan nih, "Hai Cryptonial, banyak yang penasaran gak sih dengan token Chow ini apa ya? Tulis di komentar teman." Oke. Dan di sini ada beberapa ya bilang coba bahas bang katanya. Apa itu Chow bang? Tolong dibahas ya. Intinya ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu mengenai token Chow ini teman. Oke. Nah sebenarnya teman ya, Chow ini sudah Didi ulas teman di video Didi yang berjudul Geger Ryoshi kabur di part 2 teman ya. Jadi video ini teman ya isinya itu spekulasi ya mengenai kaburnya Ryoshi yang dihubungkan dengan Chow ya, beserta bukti-bukti spekulasinya sudah dibahas semualah di video ini teman ya, mengenai Chow ini ya, dari mulai suplai, Chow itu nggak punya website dan baru beberapa launching sudah di listing di berbagai market teman-teman. Semuanya sudah diulas di video part 2 ini. Jadi sebelumnya kalian bisa tonton video ini dulu teman. Nanti untuk linknya Didi bakal sediakan di kolom deskripsi. Oke. Nah, karena memang sifatnya token Chow ini memang sangat misterius teman-teman, otomatis orang tuh banyak nih yang bertanya-tanya apa sih projectnya gitu teman-teman ya. Nah kali ini Didi mendapat sebuah postingan teman-teman yang itu tuh menjerumus ke sebuah project Chow. Nah karena token Chow ini sifatnya sangat misterius dan banyak orang ingin mengetahui apa sih project di dalam Chow teman. Nah nanti bakal Didi bahas di video ini, jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, nggak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Jadi oke teman, di sini dikutip dari akun Kita Jam teman-teman, atau Jumper Wave ya, dimana akun ini juga kemarin tuh sempat menerangkan mengenai spekulasi antara Ryoshi dan Chow teman-teman ya, yang itu sudah dibahas di video Didi sebelumnya. Untuk link Didi sediakan di kolom deskripsi. Oke. Jadi di sini teman-teman Didi itu mengutip dari tweetan ini nih. Jika ada satu utas ya yang Anda baca di Chow hari ini, biarlah yang ini. Semua kredit jatuh ke Stephen Bravo teman-teman, yang telah memecahkan apa yang ditemukan di GitHub teman-teman. Saya telah menggunakan Google Translate hanya untuk menyebarkan pesan nih teman-teman. Oke. Jadi akun Jumper Wave atau Kita Jam ini teman-teman ya, dia itu menyebarkan informasi yang diinformasikan oleh seorang Stephen Bravo. Dimana di akun Stephen Bravo ini ya, katanya itu kami membantu Anda untuk menemukan rahasia yang membuat 10% investor terasa tetap untung terlepas dari situasi pasar, dan ini konten gratis katanya teman-teman. Oke. Jadi di sini teman-teman ya, Stephen Bravo ini membagikan atau memecahkan masalah mengenai si token Chow ini yang sifatnya sangat misterius, dan dia itu menemukan atau memecahkan mengenai token Chow ini ya di gudang GitHub teman. Dimana kita ketahui ya, GitHub itu adalah layanan host web bersama untuk proyek pengembangan perangkat lunak ya, menggunakan sistem kendali versi Git ya, dan layanan hosting internet teman-teman ya. Jadi para pengembang developer itu bisa menggunakan GitHub ini teman-teman untuk memudahkan kolaborasi dalam menjalankan suatu proyeknya teman-teman ya. Dan di sini teman-teman ya, Stephen Bravo itu memecahkan kemisteriusan si Chow ini ya, dan dia itu menemukan di GitHub. Akun Jumper Wave itu bilang, "Saya baru saja menemukan kontrak yang mungkin terkait dengan pengembangan jaringan sosial Chow ya di dalam GitHub." Oke, jadi kita geser ke bawah aja dulu teman-teman ya. Oke, jadi di sini ya, pengguna GitHub ini adalah orang yang membawa saya untuk melihat repository ya, Chowdrivium ya, dimana kita bisa melihat deskripsi yang lebih lengkap tentang tujuan proyek dan benar-benar lebih dekat untuk mengetahui apa itu. Jadi intinya di sini teman-teman ya, yang disampaikan oleh si Jumper Wave ini ya, dengan dia itu diberikan informasi oleh Stephen Bravo teman-teman ya. Jadi melalui GitHub ini teman-teman ya, kita itu bisa melihat deskripsi yang lebih lengkap tentang tujuan proyek mengenai si Chow ini ya, seperti apa teman. Dan dia itu di sini akan membongkarnya satu persatu teman-teman. Jadi kalian sediakan kopi sambil nonton ini, karena durasinya cukup sedikit panjang gitu teman-teman. Nah di sini ya, dia itu men-share teman-teman ya. Jadi si Stephen Bravo tadi teman-teman ya, dia itu mendapat informasi dari akun ini nih ya, Chow strip K ini teman-teman ya. Jadi dia masih memiliki follower 6 dan dia itu menggunakan profil gambarnya lambang Chow teman ya.
Jadi informasinya itu didapat dari akun si Chow ini teman-teman. Oke, langsung kita geser ke bawah. Oke, yang di lingkari biru adalah yang sudah kami ulas di dalam video, namun yang baru bernama Chow username dari pengguna bernama Master Sport belum mengulasnya teman-teman ya. Oke, jadi intinya di sini teman, si Jumper Wave itu sudah mengulasnya ya, yang ditandai biru ini teman-teman, dan untuk mengenai Master Sport ini belum mengulasnya ya si Jumper Wave ini teman. Oke, jadi intinya seperti itu. Langsung kita skor ke bawah. Oke, di sini jelaskan teman ya, saat memasuki repository, saya dapat melihat bahwa ada lebih banyak konten daripada yang saya harapkan. Dan saya mulai meninjau file yang ada di dalamnya. Dan saya dapat melihat bahwa ada file Solidity ya, atau pemrograman Ethereum dan Java Spring yang menghubungkan kontrak pintar dengan jaringan ya teman-teman. Oke, di sini ya akun Jumper Wave itu menginfokan teman-teman ya, bahwa saat dia memasuki repository teman-teman ya, dia itu melihat ada beberapa konten yang sebenarnya itu tidak diharapkan teman-teman. Namun dia itu mulai meninjau filenya nih. Ternyata teman-teman ya, file tersebut itu berisi file Solidity ya, atau pemrograman Ethereum dan Java Spring yang menghubungkan kontrak pintar dengan jaringan teman. Dan berikut ini adalah gambar-gambar filenya teman-teman. Oke. Nah, oke, di sini yang nomor 6 ya. Dijelaskan, mari kita mulai dengan apa yang saya temukan di file Solidity ini teman-teman. Yang pertama adalah yang bernama chowname.sol teman-teman ya, dimana kita dapat melihat masing-masing kontrak Chow ya, nama pengguna, ERC721 NFT, pesan kondisi tertentu untuk membuat pengguna, dan akhirnya dompet mati teman. Oke, jadi kita buka aja ya ini. Oke, dimana di sini ya akun Jumper Wave itu menemukan ya teman ya, di pemrograman GitHub ini teman. Nah, di sini teman ya, dia itu menemukan chowname teman ya. Di sini ada chowname teman-teman. Dan di sini juga dia menemukan alamat kontrak juga ya, ERC721 teman-teman. Jadi intinya di sini di GitHub ini ya, dia itu menemukan chowname ya dan ERC721 NFT ini teman-teman. Oke, dan nomor 7 nih. Seperti yang kita lihat di kode hijau ini teman-teman, yang merupakan klarifikasi ya, itu adalah suatu yang tidak diperhitungkan saat kompilasi katanya teman. Ini menunjukkan bahwa setiap nama pengguna itu unik dan tergantung pada karakteristik ya. Itu akan lebih mahal atau lebih murah, dan Chow digunakan untuk membuat mereka terbakar teman. Oke, kita buka. Jadi ini adalah kode pemrograman yang di GitHub teman-teman ya. Katanya kode hijau ini adalah merupakan klarifikasi katanya teman-teman ya. Itu adalah suatu yang tidak diperhitungkan saat kompilasi katanya teman-teman. Dan katanya ini juga menunjukkan bahwa setiap nama pengguna itu unik teman-teman, dan tergantung pada karakteristiknya. Itu akan lebih mahal dan lebih murah katanya teman-teman. Dan di sini ya yang terpenting katanya ya, di sini ada burn Chow teman-teman ya. Jadi di sini Chow itu digunakan untuk membuatnya terbakar teman. Nah, kira-kira ini untuk apa gitu teman pertanyaannya ya. Nah, oke, jadi kode-kode yang berwarna hijau ini teman ya, singkatnya ini kontrak ini memberitahu kita bahwa nama pengguna atau pengguna dalam jejaring sosial akan menjadi NFT teman. Yang untuk mencetaknya perlu dilakukan dengan Chow, dan Chow yang digunakan untuk mencetak NFT ini akan dibakar teman. Jadi intinya di sini teman, ini adalah kode untuk mencetak NFT teman, dan Chow di sini bisa digunakan untuk mencetak dan membakar NFT tersebut. Oke, kita lanjut di nomor 9 teman-teman ya. Dimana di sini kontrak berikut yang disebut chowname.url.sol yang menegaskan untuk kami teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, kode hijau tadi ini nih yang menegaskan ya bahwa Chow ini digunakan untuk NFT ya. Oke, di sini yang nomor 10 teman-teman ya. Kontrak ketiga disebut iswaprouter.sol teman-teman, yang pada dasarnya menunjukkan kepada kita bahwa di dalam platform akan ada swap nih teman-teman ya. Karena pembuatan kumpulan likuiditas dan swap token extra token yang disebutkan. Tapi bagian yang menarik datang setelah ini teman-teman. Oke, jadi kita lihat, cek dulu aja teman-teman ya untuk pemrograman di GitHub ini teman-teman. Katanya di sini ada iswaprouter ya teman, yang digunakan katanya untuk menunjukkan bahwa nantinya di platform Chow ini ya akan ada swap katanya teman-teman. Oke, jadi kita buka aja ya untuk gambarnya seperti apa. Oke, jadi di sini terlihat liquidity ETH teman ya. Dan di sini juga ada tertera swap extract token for token teman-teman ya. Oke, swap token for extract token ya. Nah, oke teman-teman, jadi memang benar teman ya, di kode pemrograman GitHub ini ya untuk Chow teman-teman ya.
Ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam platform akan ada swap nih teman-teman, karena di sini ada swap token dan ada juga tadi apa tuh, liquidity teman-teman ya, untuk token tersebut teman-teman. Oke, apa mungkin nantinya project dari Chow ini ada DEX-nya teman-teman ya, atau swap gitu teman-teman ya, seperti Uniswap ya, PancakeSwap ya, seperti itulah teman-teman ya. Apakah mungkin? Oke, kita lanjut aja lah teman-teman. Oke. Dan di sini dijelaskan ya pada penjelasan nomor 11 nih, katanya dalam kontrak tersebut ya bahwa akan ada dukungan untuk jaringan Avalanche teman-teman, atau AVAX ya, dalam swap Chow ya teman-teman. Apakah ini berarti bahwa pasti sudah ada versi Chow dalam longsoran salju, katanya teman-teman. Oke, jadi kita lihat teman-teman ya, katanya pemrograman ini ya ada to support Avalanche network ya. Jadi di sini tuh dijelaskan ada dukungan kontrak di jaringan Avalanche teman-teman ya, mengenai Chow ini teman-teman. Namun apakah ini berarti pasti sudah ada Chow yang dari versi jaringan Avalanche teman-teman ya? Ini masih dipertanyakan. Jadi langsung kita cek aja di info berikutnya. Oke, dan di sini untuk info nomor 12 teman-teman ya, katanya dia itu mencoba menyalin kontrak jaringan Ethereum dari Chow ke Snowtrace ya, atau seperti Etherscan gitu teman-teman ya, dari Avalanche teman-teman, tetapi tidak berhasil. Jadi di sini dia itu mengingatkan bahwa kita itu harus waspada terhadap versi palsu atau penipuan yang berpura-pura menjadi pengembang asli siapapun mereka teman-teman ya. Oke, jadi ini kontrak addressnya teman-teman ya, dia itu mengcopy kontrak addressnya di sini ya, ini sejenis Etherscan gitu teman-teman. Namun di sini tidak ditemukan Chow yang di jaringan Avalanche teman-teman. Oke, jadi dia itu harap berhati-hati katanya. Oke. Nah, di keterangan yang 13 ini teman-teman, katanya kontrak terakhir hanyalah klarifikasi bahwa migrasi kontak dibatasi untuk membuat kontrak, yaitu pembuatan token. Tidak ada yang sangat relevan di sini, tetapi menariknya bahwa pencipta memiliki kekuatan untuk melakukannya, teman-teman. Oke, jadi kita lihat ya. Nah, tadi dijelaskan teman-teman, katanya di sini tuh kontrak terakhir teman-teman ya, hanyalah klarifikasi bahwa pembuatan kontrak ya, migrasinya itu dibatasi teman-teman. Namun di sini yang menariknya katanya teman-teman ya, penciptanya itu memiliki kekuatan untuk melakukan ini teman-teman ya. Jadi di sini secara nggak langsung ya, dia itu ingin menyampaikan teman-teman ya, bahwa pemrogram token Chow ini cukup hebat gitu teman-teman ya. Dia itu bisa membatasi migrasi kontak ya untuk token yang dibuatnya teman-teman. Oke, jadi kita lanjut ke file 14 teman-teman. Di sini dijelaskan ya, sekarang kita pergi ke file Java Sprint ya. Dan satu lagi nih, di dalam repository ada folder bernama test, di mana kami menemukan jenis jejak tes atau tes tertentu yang telah dicoba pada platform, kata teman. Kita tes saja teman-teman ya. Nah, oke, jadi ini file-filenya teman-teman ya. Jadi di Jumperwave ini menjelaskan ya. Jadi katanya dia itu pergi ke file Java Screen teman, dan dia itu menemukan repository ada folder nama tes nih teman. Ini foldernya teman ya. Jadi makanya mereka itu berinisiatif untuk mencobanya teman ya. Nah, setelah folder tes dibuka, dalamnya seperti ini teman ya. Ada Microscope XHT ini teman. Oke, dan kemudian ya mereka itu akan mencoba username test ini teman-teman. Oke, jadi seperti apa, kita lanjut aja ya. Nah, di penjelasan di nomor 15 ini teman-teman ya, saat membuka file test SFG ya, yang dengan eksisten memberitahu kita bahwa itu adalah file grafik vektor, yaitu desain teman-teman ya. Dan itulah dia tunjukkan. Tidak ada yang bisa saya katakan tentang ini ya. Itu sebabnya saya hanya menunjukkannya teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman ya, setelah mereka membuka yang file test ini teman-teman ya, dan dia membuka file test yang ini, ternyata isinya hanya lambang Chow seperti ini teman-teman ya. Oke, makanya dia itu nggak menjelaskannya teman. Nah, yang menariknya teman ya, setelah dia itu membuka file yang ini nih, username test nih teman, dan isinya itu seperti ini. Nah, jadi isinya seperti ini teman ya, isi dari file username test.js teman ya. Kita dapat melihat bahwa ternyata di dalam swap pasangan likuiditas token akan menjadi Chow per USDC teman ya. Oke, ini untuk file yang ditemukannya teman ya. Nah, kalian bisa lihat di sini teman ya. Di sini ada Chow dan USDC teman. Dan dimana ini artinya pasangan likuiditas token akan menjadi Chow per USDC teman. Oke, jadi setelah Jumperwave ini membuka file username test.js teman ya, ternyata di sini isinya Chow per USDC. Berarti ini masih ada kaitannya dengan project swap tadi teman ya. Lanjut kita cek lagi teman ya. Nah, oke, menuju ke keterangan ya, atau ke file 17 nih teman. Dimana di sini dijelaskan ya, di folder root kami menemukan file travelconfig.js teman-teman ya, yang memberikan kami
pemahaman bahwa mereka sedang menguji platform di Truffle, teman. Alat yang dibuat untuk memiliki blockchain lokal di komputer Anda agar tidak pergi jejak di blockchain publik, teman-teman. Oke. Nah, jadi filenya seperti ini ya, teman ya. Katanya dia itu membuka sebuah folder root, teman-teman ya, dan mereka itu menemukan sebuah file yang bernama truffleconfig.js, teman-teman ya. Dimana file ini tuh memberikan pemahaman mereka ya bahwa katanya di sini Chow itu sedang menguji platform di Truffle, teman-teman ya. Alat yang dibuat untuk memiliki blockchain lokal katanya di komputer Anda agar tidak pergi ke blockchain publik, teman-teman ya. Nah, intinya di sini teman-teman ya, Chow ini sedang melakukan uji coba blockchain lokal, teman-teman ya. Nah, kenapa dia menggunakan truffleconfig.js, teman? Karena agar uji coba tersebut, teman ya, tidak meninggalkan jejak di blockchain publik katanya, teman-teman. Entah Didik kurang paham mengenai hal-hal seperti ini, namun di sini dijelaskan seperti itu ya. Nah, pertanyaan Didi, apakah si Chow ini nantinya akan mendirikan blockchain sendiri, teman ya, dengan mengetahui pemrograman di GitHub ini, teman, yang sudah dibocorkan oleh si Jumperwave ini? Ini tentunya menjadi pertanyaan kita semua, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya. Siapa tahu nemu project-project lainnya mengenai Chow ini, teman-teman. Dan di sini untuk file yang ke-18 ya, katanya di sini file terakhir yang kami temukan adalah satu initial migration.js ya, yang hanya menunjukkan pada kontrak soliditas yang disebutkan sebelumnya untuk digunakan dalam halaman web katanya, teman-teman. Jadi yang terakhir itu dia hanya menemukan file-file ya, teman-teman ya, seperti ini, yang katanya itu file tersebut ya hanya merujuk pada kontrak soliditas yang disebut sebelumnya untuk digunakan dalam halaman web saja, teman-teman. Oke, dan di file nomor 19, teman-teman ya. Jadi di sini tuh ditemukan, teman, katanya ya, semua ini ya, semua yang kita lihat tadi, teman ya, itu dikembangkan oleh seorang yang bernama Master Sprout, teman-teman ya. Jadi dia itu seorang pengguna GitHub sejak 29 Desember 2021, teman-teman. Nah, di sini juga ada lagi, teman ya. Dan di sini, teman-teman, seluruh repositori yang baru ditunjukkan ya mengenai analisanya, teman, dia buat pada 2 Juni 2022, cuy. Oke. Jadi pertanyaannya, Master Sprout itu siapa ya, teman-teman, yang telah mengembangkan pemrograman Chow ya di GitHub ini, teman ya. Oke, langsung kita ke file yang ke-20, teman-teman ya. Didi langsung buka aja. Dan di sini ya, file 20 ini menjelaskan, dan ini adalah pekerjaan yang telah dia lakukan sejauh ini. Dengan repository kita akan membahasnya bagian masing-masing katanya, teman. Oke, jadi katanya di sini ya, ini adalah semua yang Master Sprout kerjakan ya di GitHub, teman-teman ya. Nah, seperti file 21 ini, teman-teman ya, katanya itu pada tanggal 2 Juni ya, dia itu telah membuat project Truffle, teman-teman, yang dimana untuk memulai mengonfigurasi, teman-teman, dan mengujinya secara lokal tanpa meninggalkan jejak di blockchain Ethereum atau blockchain publik lainnya ya. Jadi ini yang sudah dibahas tadi, teman, di atas, teman-teman ya, bahwa si Chow ini diam-diam dia itu mengembangkan blockchain, teman-teman ya. Namun dia menggunakan Truffle karena agar jejak pengembangannya itu tidak terdetek di blockchainnya si Ethereum atau blockchain publik, teman-teman. Oke. Merujuk pada file 22 ya, teman-teman ya, terusannya tadi, teman. Dan di sini dijelaskan nih, pada tanggal 4 Juni ya, dia itu menyelesaikan pemrograman kontrak dan mulai mempersiapkan pengujiannya, menambah bayangan ke logo halaman dan membuat beberapa perbaikan pada gaya dan menambahkan verifikasi Truffle, teman-teman, yang merupakan plugin yang memverifikasi bahwa kontrak Anda berfungsi di jaringan lokal, teman. Jadi intinya di sini ya, teman ya, pada 4 Juni ya, dia itu sudah menyelesaikan pemrograman kontraknya dan mempersiapkan pengujian, teman-teman ya. Dan dia itu sudah menambahkan logo, dan dia juga sudah memperbaiki pada gaya penambahan verifikasi Truffle, teman-teman ya, yang sudah dijelaskan tadi mengenai uji coba blockchain. Dan dia juga sudah memperbaiki plugin untuk memverifikasi kontrak sudah berfungsi di jaringan lokal atau belum gitu, teman-teman. Oke, di file nomor 23 ini ya, katanya ini adalah halaman terakhir yang dia lakukan, teman ya. Katanya dia itu melakukan perbaikan bug nih, teman ya, dengan biaya nama pengguna untuk platform. Jadi setelah ini ya, teman-teman ya, si Jumperwave itu tidak dapat melihat hal lain yang dikembangkan oleh pengguna ini secara khusus, teman-teman. Oke, jadi ini updatean dari Master Sprout yang telah memperbaiki bug ya pengembangan Chow di GitHub ini, teman-teman. Oke, langsung kita merujuk ke file nomor 24, teman-teman ya. Di file nomor 24 ini ya adalah orang-orang yang mengaktifkan notifikasi untuk setiap pembaruan ya.
Katanya di sini tuh 2 orang yang baru mengenal platform mungkin tidak ada, teman. Dan Chow ya yang membawa kami ke sini pada awalnya. Jadi orang ini nih yang membawa si Jumper Wave ke sini ya untuk menelusuri pengembangan project Chow ya, yang dikembangkan oleh Master Sprout di GitHub ini, teman-teman. Jadi orang ini nih yang bernama Chow ini, teman-teman ya, yang memberitahunya, teman-teman, hingga si Jumper Wave ini bisa masuk sampai ke sini, teman-teman. Oke. Dan di sini juga dijelaskan ya di file nomor 25, teman-teman. Katanya itu di sini 1 kali itu kebetulan, tetapi 2 kali itu saya mengikuti repository dengan informasi penting tentang Chow. Tidak lagi demikian. Saya akan mengawasi apa yang dilihat atau yang diikuti pengguna ini ya, yang akun Chow ini, teman-teman ya. Karena tampaknya katanya dia itu terlibat dengan pengembangan proyek di utas akhir, teman-teman, atau dia itu terlibat pengembangan proyek Chow ya oleh Master Sprout di GitHub, teman-teman. Oke. Nah, di sini yang terakhir nih file nomor 26 ya, teman-teman ya. Jadi intinya ya, si Jumper Wave ini, teman-teman ya, mengulas ini tidak dibayar oleh tim dari Chow, teman-teman ya. Karena mereka mengulas ini semua, teman-teman ya, karena memang ada permintaan khusus dari para pengikutnya, teman-teman ya, atau komunitasnya, teman. Makanya mereka itu benar-benar membeberkan ya pengembangan proyek Chow yang ada di GitHub yang dikembangkan oleh Master Sprout tadi, teman-teman ya, ke dalam Twitternya ini, teman-teman. Oke. Nah, oke teman, jadi melihat perkembangan yang sudah dikembangkan oleh Master Sprout mengenai pengembangan NFT ya, teman-teman ya, pengembangan swap, teman-teman ya, yang katanya di dalam kode GitHub tersebut ada yang namanya pasangan swap dan liquidity, teman ya. Dan tadi juga dijelaskan bahwa katanya untuk liquidity-nya ya, Chow akan dipairkan dengan USDC, teman ya, stablecoin USDC. Namun itu masih dalam pengembangan. Dan tadi juga dijelaskan ya mengenai travelconfig.js yang dimana uji coba blockchain, teman-teman. Nah, dari ketiga project ini, teman ya, dari mulai NFT, terus swap ya, apakah nantinya menjadi DEX juga kurang tahu, teman ya. Dan tadi juga ada project Travel Config JS yang dimana dia uji coba blockchain lokalnya, teman-teman. Nah, apakah ketiga ini, teman, yang akan menjadi project dari token Chow ini, teman-teman? Bagaimana nih menurut kalian? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke. Nah, sebenarnya di sini ada part 2 nih, teman. Kalau kalian memang setuju untuk diulas dan dibahas ya, teman-teman ya, kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke. Namun tetap di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman-teman. Jadi, bijaklah kalian dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe, teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.